kamera video sudah bukan barang asing, terus sudah sangat familiar. Kalau saya memperhatikan diri saya mungkin ya, itu dari bangun tidur, mau tidur temani smartphone, masang HP, sejak di rumah masang IndiHome, terus kayaknya smartphone itu menjadi pengantar tidur, mengantar tidur, bangun tidur juga. Nah, di kegiatan kita kali ini kita ingin smartphone itu tidak hanya sebagai alat untuk menonton saja, tapi bagaimana kita ikut andil memberikan tontonan kepada orang lain, tapi juga edukasi mungkin kepada orang lain. Selain itu juga kalau memang memungkinkan dan itu kita mendapatkan kesempatan, bagaimana kita menghasilkan income dari smartphone yang kita miliki. Jadi tidak hanya untuk ikuti wong, untuk harapan wong, gitu enggak. Bagaimana harapan kita itu juga ditonton orang dan menghasilkan kekayaan. Nah, itu salah satu mungkin yang akan menjadi motivasi kita untuk bersemangat konten. Jadi yang saya ketahui tentang smartphone itu, tentang kamera itu ya masih belum paham. Mengabadikan momen-momen keluarga, untuk momen-momen keseharian saya, tapi bukan untuk konten juga, mungkin ya untuk kenang-kenangan apa gitulah. Pernah, cuma buat iseng-isengan aja, buat momen-momen tertentu. Ini kita ngomong dulu sebelum muter-muter HP ya, paling tidak kita punya gambaran dulu. Mungkin yang perlu kita pahami bersama tentang videografi smartphone, ya ini hanya istilah asing ya, atau bukan asing, itu istilah yang sudah diserap ke dalam bahasa kita, bahasa negara kita. Kalau di kita mungkin lebih simpelnya nyoteng gawe HP. Itulah. Nah, dulu, ngomongin zaman dulu, jadi orang membuat video itu menggunakan peralatan yang lebih spesifik. Kalau dulu lebih khusus ya. Kalau untuk record kameranya ini, kalau untuk foto kameranya ini. Kalau dulu itu saya mengenal videografi, kita menggunakan handycam semacam ini. Ini handycam khusus untuk video, cam recorder. Kalau dulu awal-awal itu hanya untuk merekam video saja. Tapi sekarang sudah berkembang bisa untuk motret. Ini ada tombol cekrek. Tapi ya karena ini memang fungsi utamanya untuk record video, kalau untuk motret itu hanya pelengkap. Bisa untuk memotret kan begitu. Itu tentang alat rekam. Kemudian ini sekarang sudah umum dipakai oleh para konten kreator. Namanya ini kamera mirrorless. Mirrorless nanti dibaca sendiri apa itu mirrorless ya. Tapi seperti ini bentuknya. Ini yang terjangkau. Nah itu ya mirrorless. Nah kemudian ada smartphone yang di depan kita ini dan smartphone semacam ini. Nah ini ada smartphone sekarang itu sudah ada kamera semacam ini. Kalau zaman saya dulu paling saya nggak kenali HP sing kayak kamera sing kenali. Oh masih nemoni ya. Jadi zaman saya itu HP poliponik sudah bagus. Pintunya sih titit, no, itu sudah istimewa dulu. Sekarang sudah tidak hanya untuk tidak hanya untuk foto sama maksud saya tidak hanya untuk telepon-teleponan, SMS dan sebagainya, tapi bisa lebih luas, bisa untuk membuat video. Dan ini sudah dimanfaatkan oleh banyak kreator, jadi mereka lebih banyak menggunakan smartphone untuk membuat video, membuat konten. Karena salah satu nilai plusnya smartphone itu, yang pertama sebagian besar kita sudah, itu bukan barang mewah ya dalam tanda petik ya, memang ada yang mahal itu, tapi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Wis ini disai. Nah, tapi bagaimana yang tiap hari disai itu lebih bermanfaat lagi. Nah, itu kemudian sudah ada kamera ya, di smartphone itu sudah dilengkapi kamera. Nanti variatif ya sesuai dengan harga yang kita bayarkan gitu kan. Kalau lebih mahal
golongannya lebih akeh ning sana lebih akeh kalau golongannya sithik ya regane rada sithik paling begitu ya kira-kira begitu. Nah itu tentang alat untuk mengambil gambar. Nah di smartphone juga kita bisa, selain merekam gambar kita juga bisa mengedit gambar. Di sekarang itu sudah ada aplikasi-aplikasi yang untuk noto gambarnya di atas, musiknya di bawahnya, suara pembawa acara di bawahnya. Kita bisa siaran sendiri, bisa ngobrol sendiri, cerita sendiri hanya dengan menggunakan smartphone. Kali ini di kegiatan kita kali ini kita menggunakan smartphone ini untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Nah demikian praktisnya smartphone. Eman kalau hanya disai nonton main game, apalagi nonton YouTube. Nah bagaimana smartphone yang kita sai itu bisa ngesai duit gara-gara smartphone, kira-kira gitu ya. Nah memang dalam hal apa saja mungkin ya, atau dalam hal ini memang perlu waktu, perlu terlatih gitu ya, perlu terlatih. Jadi saya kira tidak bisa sehari 2 hari atau 1 kali pengambilan gambar terus sampean ahli, ya mungkin aja ya, tapi koyoke jarang lah. Nah mungkin di hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang itu tadi, tentang smartphone. Nah kemudian saya juga mungkin punya pendapat, punya pandangan tentang kondisi yang menjadikan kita males konten gitu ya, males konten dengan smartphone. Yang pertama mungkin persoalan kondisi HP. Nah, mungkin persoalan kondisi HP. Ya minimal untuk bisa konten itu kamera. HP-nya ada kamera. Itu syarat utama ya. Harus ada kamera nih. Lek gak iso kan kamera nih opo. Baik kamera depan maupun ada kameranya. Nah, itu saya kira sudah ya. Teman-teman sudah itu sudah di atas ya, bahwa HP yang punya kamera. Nah, kemudian ada ROM. Ada hard disk yang hard disk bahasanya di komputer hard disk ya. Ada ruang untuk merekam, ruang untuk menyimpan data itu. Nah, biasanya kita terkendala begini. HP kita penuh gitu. Enek kamera tapi penuh. Arep ngerekod awak saya menjadi kayak nggoni. Akhirnya wis masuk enek kejadian istimewa kayak nggoni. Nah, itu yang memang harus kita siapkan. Jadi ada kamera, kemudian ada ruang untuk menyimpan hasil video kita. Nah, kemudian yang selanjutnya ada spek HP itu memang RAM-nya memang harus di atas 2 atau 3 lah ya. Kalau yang kurang dari itu kita ayo kena gitu. Cuma agak lama. Nah, itu juga perlu kita jadikan prioritas lah ya. Yang pertama ada kamera, kemudian ada ruang untuk menyimpan data, kemudian ada RAM yang memang mumpuni. Jadi ya bisa untuk awal-awal sih nggak apa-apa. Untuk awal-awal yang kita hanya mengerjakan video mungkin seminggu sekali mungkin nggak terlalu masalah karena kita nggak kesusu. Tapi kalau dengan seiring kebutuhan mungkin kalau iso tiap hari bikin konten, jadi terkendala ngedit lemot gitu. Itu masalah itu. Nah itu. Nah terus tentang ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ini bisa kita atasi dengan membuang file. Jadi terkadang begini, kita nyoteng yo, set gitu, habis lama. Tapi kita juga tidak tahu hasil syuting kita itu mau diapakan gitu. Mesti jarne yang ngebuk galeri mu yo. Jarne yang ngebuk galeri. Nah, itu salah satu memang menjadi persoalan bagi kita, menjadikan kita tidak bergerak, menjadi stagnan gara-gara galeri kita penuh. Solusinya ya apa? Itu salah solusinya kalau memang tidak sangat penting buang aja. Lho iya, timbangane gak iso mlaku, gandoli kan ibaratnya orang mau melangkah nek sing gandoli gitu lho. Timbangane gandoli, gandolan itu dibuang. Nah, bisa dibuang dalam tanda petik itu dipindah ke folder yang lain, enggak harus di HP kita. Carane pakai flash disk bisa, pakai OTG, file-file yang memenuhi ruangan itu keluarkan dari HP kita. Set. Jadi HP itu bukan untuk menyimpan data dalam tanda petik ya. Gitu. Sekarang pola berpikir kita, HP tadi bukan folder file apa? Folder file itu nanti di tempat lain, di flash disk, di hard disk. Ojo ngebuk-ngebuki HP.
Sekarang kita berpikirnya HP kita adalah alat yang produktif. Jadi ini apa? Gak enek alasan. Iki papi kucing lucu, misalkan kucing ya. Kucing ini lucu. Wah, kita mau ngonten. Pas enek adegan kucing lucu, manis-manis, kameranya kebek. Hilang wis. Itu kalau kucing. Apalagi kalau misalkan ada seremonial apa, ada menteri datang dan sebagainya yang itu jarang sekali terjadi. Aduh, tapi lupa. Nah, itu hal-hal semacam itu nanti tidak menjadi halangan. Ya seukur kan, ya seukur. Disesuaikan dengan kemampuan kita. Lek melampune sik tuku flash disk ya flash disk. Mampune tuku OTG flash disk ya flash disk. Kita beli flash disk yang 16 GB, 32 GB itu kan enggak kan cukup luas itu. Misalkan ditok niru kabeh video-video sing kamera itu mutut lah. Kalau kita sediakan 10 GB di HP kita untuk rekod-rekod itu bisa cukup lah 10 GB di untuk awal-awal gitu. Kalau wis produk canggih tambahin apa. Dan yang penting ada ruang dulu. Itu tentang persoalan tadi. Nah setelah itu tentang HP, tentang ROM, kayak itu untuk dasar apa memulai mengonten. Terus kemudian kalau tentang videografi smartphone itu kan ini sifatnya tontonan ya. Tontonan kita apa kita menyampaikan ke orang, memberi cerita ke orang, itu mata kamera dengan mata kita itu beda. Yang penting ojo grog, ojo ndredeg. Yang penting hasil rekod kita enggak keder gitu. Yang penting enggak keder. Kalau enggak keder, noto angle, noto komposisi, noto cahaya. Itu nanti berjalan. Tapi semakin kita sering terlatih, nanti ngerasa dewe enak dewe. Tapi mungkin di awal-awal ya itu seperti itu. Apa langsung praktek, apa langsung